Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Dewi bersama partner saya Naili Habibah. Kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen dalam rangka acara podcast Conversation Education bersama Kak Lisa Norsari dengan tema Semangat Meraih Prestasi di Era Milenial. Di sini kita kedatangan Kak Lisa Norsari. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di Universitas Sari Mulia. Sebelum memulai acara podcast pada hari ini, saya dan partner saya akan membacakan sedikit prestasi-prestasi dan pengalaman berorganisasi dari Kak Lisa Norsari. Untuk pengalaman berorganisasi, Kak Lisa pernah menjadi anggota Forum Genre Indonesia Cabang Kalimantan Selatan tahun 2023. Serta Ketua UKM PIK MA Sari Mulia Banjarmasin 2021 sampai 2022. Untuk prestasi Kalisa sendiri, di sini Kalisa pernah mencapai terbaik 4 mahasiswa berprestasi tingkat universitas tahun 2023 dan mahasiswa inbound program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka Beach 2 2022. Sekian paparan organisasi dan prestasi dari Kalisa. Silakan untuk Kalisa memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang sedang menonton. Oke, terima kasih untuk host. Hai semuanya teman-teman yang mungkin nanti akan menjadi penonton gitu ya, dan juga teman-teman di kampus, terutama anak-anak HMM nih. Sebelumnya kakak ucapin terima kasih banyak ya udah mengundang kakak untuk menjadi narasumber juga dan bisa membantu teman-teman nih dengan sesama anak manajemen gitu ya. Sebelumnya nama kakak udah dikenalin tadi ya sebagai Lisa Norsari. Di sini kakak sudah semester 7 kebetulan dan juga yang akan sebentar lagi menghadapi sidang akhir. Ya dan mungkin itu aja ya, cukup singkat aja untuk perkenalannya karena udah dikenalkan dan juga dikulik lebih dalam tadi sebelumnya gitu. Kalau gitu langsung aja nih Kak, untuk pertanyaan pertama kami mulai dari partner saya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman pertama Kakak berorganisasi itu seperti apa dan apa sih kendala Kakak saat berorganisasi tersebut? Oke, thank you. Pengalaman pertama berorganisasi dan kapan gitu ya? Kapannya itu sih sebenarnya jauh sebelum kakak jadi mahasiswa. Kakak juga ikut organisasi di sekolah gitu ya. Tapi yang terakhir kali yang kakak ingat waktu di sekolah itu kakak organisasinya bukan OSIS, tapi lebih ke eskul gitu, organisasi eskul, karena kakak aktif banget 2 tahun di marching band. Jadi Gita Pati tahu ya, yang di atas mimbar yang gitu-gitu. Bukan pemain musiknya, bukan. Jadi enggak. Ya, begitulah. Nah, itu untuk pertama kali organisasi yang memang cukup lama kakak ikuti gitu, dan kakak sangat-sangat berkomitmen di situ. Nah, lalu setelahnya di saat kakak masuk perkuliahan gitu ya, di dunia menjadi mahasiswa, itu tentunya gitu langsung dihadapi sama kendala. Baru aja kita mulai berorganisasi, kendala itu langsung datang gitu. Apa? Yang pertama adalah pembagian waktu untuk kuliah gitu ya. Kita kuliah kelas sama asyiknya ikut organisasi gitu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya lebih enak ikut organisasi aja daripada kelas gitu kan. Iya, karena anak sekolah kan mikirnya sekolah doang, abis sekolah udah pulang main gitu. Kalau kita jadi mahasiswa, bedanya adalah kita membawa pikiran berat itu sampai ke rumah. Tugas yang begitu banyak dan juga tuntutan untuk mengikuti organisasi yang diwajibkan oleh kampus seperti itu ya, karena kita mengejar SKKM. Itu menjadi dewasa itu sulit gitu. Makanya untuk ikut organisasi sebenarnya bagi orang-orang yang yang kuat gitu. Karena apa? Karena mereka harus membagi waktu tadi gitu. Betul. Dan tidak semua orang itu sempurna dalam membagi waktunya. Jadi nggak ada orang yang sempurna dalam membagi waktu organisasi dan juga perkuliahan. Pasti mereka juga akan mereka itu kayak under pressure gitu loh. Kita tuh semuanya bekerja di bawah tekanan. Ya nggak sih? Bekerja dalam hal di kampus gitu ya, bukan bekerja di kantor atau di mana gitu. Nah, itu sih kendala yang sangat-sangat kakak alami gitu ya. Apalagi kita anak rantau. Organisasi itu jadi kayak pelarian kita untuk nggak kesepian di kos atau di rumah gitu. Jadi pengennya temenan aja, rame-rame aja gitu kalau habis kuliah mah gitu. Betul. Seperti Jawab kita sih? ya. Iya. Baik, untuk
Kakak kan pernah nih jadi anggota dari Duta Genre Muda Indonesia cabang Kalsel. Iya. Apa sih yang membuat kakak terdorong untuk mengikuti organisasi tersebut dan apa pengalaman berkesan dari kakak sendiri gitu? Oke, nah sebelumnya agak koreksi dikit ya, anggota muda gitu. Nah, anggota muda ini jadi kenapa sih bisa ikut dan masuk ke dalam organisasi Forum Genre Indonesia Cabang Kalsel itu karena sebelumnya di tahun 2021 kakak itu mengikuti lomba gitu ya, lomba Duta Genre di Kalimantan Selatan, dan alhamdulillahnya gitu ya kakak jadi runner up 2 gitu ya, juara 3. Jadi secara tidak langsung kita yang jadi duta itu juga menjadi anggota di dalam organisasinya. Jadi Forum Genre Indonesia Kalsel itu yang mewadahi kami gitu ya. Nah, yang mendorong itu karena kakak sudah jadi duta dan mau tidak mau kita harus berkomitmen gitu ya. Kita ikut duta itu harus mau berkomitmen dan juga berdedikasi nantinya. Tergantung lagi nih dutanya duta apa gitu. Kalau duta kayak kakak, duta genre, fokusnya adalah ke remaja, permasalahan remaja seperti itu. Nah, dan juga yang berkesan ya, yang berkesan itu adalah sebenarnya tidak hanya dulu, tapi sampai sekarang, kesannya itu sampai sekarang dan dialami sekarang juga. Selama kakak menjadi anggota Forum Genre, lebih tepatnya itu kakak ini benar-benar diajak untuk ikut ke turun lapangan di desa-desa di kabupaten, di mana berbarengan dengan kakak terpilih menjadi seorang fasilitator ya cegah stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi benar-benar kakak masuk ke dalam ranah permasalahan remaja yang kita itu berbasisnya itu tidak hanya pada remaja tapi kepada orang tuanya juga. Bayangin gimana caranya kita ini remaja gitu, kita remaja tapi kita harus bisa mengedukasi orang tua. Itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Nah, gitu. Tapi kesannya adalah kok aku bisa ya masuk ke circle ibu-ibu gitu. Kok aku bisa ya gitu. Nah, itu kesannya. Jadi kayak tanpa sadar kakak tuh ternyata jadi spesialis emak-emak gitu. Kalau apalagi kalau kakak diikutkan PKM, itu kan ke desa-desa ya, diikutkan ke PKM, kakak pasti ngobrol sama ibu-ibunya di sana. Serah mau nanyain apa gitu. Tapi kalau kembali lagi ke genre tadi, kita tuh bertanya jadinya sama ibu-ibu. Ibu, Pian di rumah anaknya ada berapa kayak gitu. Nah, lalu kira-kira Pian punya bayi lah di rumah. Nah, kayak gitu. Jadi karena fokusnya tadi kan cegah stunting gitu ya. Tapi kalau ke remajanya yang berkesan itu adalah hal-hal yang tabu tapi kalian harus siap mendengar. Contohnya, kami memang harus kawin Kak kalau udah lulus SMA karena mama abah kada mau lagi membiayai sekolah. Ada juga yang nyambat Kak Ai kalau sudah umur lulus SMA tuh keredai lagi dah pendidikan tuh karena tapi penting tuh dikejar. Nah, jadi gimana rasanya kita tuh dihadapkan dengan kenyataan tapi kita harus harus realistis tapi kita juga harus idealis gitu lah. Idealis itu adalah remaja itu wajib melanjutkan pendidikannya hingga jenjang perkuliahan karena pendidikan untuk wanita itu penting. Tapi kembali lagi kita dihadapkan sama realitanya adalah pendidikan itu tidak semua orang bisa menjalani, terutama pada bagian perekonomian keluarganya, terus kesiapan mentalnya untuk sekolah lagi. Nah, seperti itu sih. Jadi itu sih kesan yang kakak rasakan dan juga kakak bisa mendapatkan income dari semua itu. Keren sih. Terima kasih Kak, dan bisa sharing juga Kak tentang kegiatan apa aja sih yang ada di Forum Genre Indonesia. Siapa tahu teman-teman yang sedang menonton bisa ikut tergerak hatinya untuk mendaftar Genre Indonesia. Oke, jadi ini ya kakak kayak promosi Duta Genre di sini ya. Oke, sekalian nih. Nah, sebenarnya kegiatannya itu yang paling utama adalah penyelenggaraan pemilihan Duta Genre setiap tahunnya. Forum Genre Indonesia itu selalu mengadakan, lebih tepatnya bekerja sama BKKBN gitu ya, mengadakan pemilihan duta yang selanjutnya. Nah, lalu di FGI ini mereka itu mengatur kegiatan apa nih dalam satu tahun yang akan dilaksanakan bersama duta maupun bersama anggotanya, seperti itu kan. Nah, karena kakak baru bergabung itu tahun ini yang sebagai anggotanya banget gitu ya, karena tahun-tahun sebelumnya hanya anggota muda yang menjadi duta gitu. Jadi sedikit banyak yang kakak tahu itu seperti kita genre mengajar. Nah, jadi
anggotanya itu mengajak duta yang terbaru untuk ke sekolah gitu, sosialisasi, edukasi. Terus ada juga pelayanan KB. Nah, biasanya dicari tahu dulu nih di kabupaten-kabupaten mana yang akan menjalani pelayanan KB gitu. Biasanya ada tuh. Nah, nanti kita sebagai remajanya itu ikut melihat dan juga kita ikut teredukasi kan secara tidak langsung. Nah, lalu juga biasanya FGI ini kita punya sejenis program kerja gitu ya. Program kerja yang pastinya membuat edukasi melalui sosial media gitu. Nah, karena semua organisasi pasti bisa kan melakukan itu. Nah, jadi kami itu juga ada tuh program kerja yang kita nge-share nih. Misalkan kalian tahu nggak gaslighting dalam hubungan remaja itu apa? Terus kalian tahu nggak stunting itu sebenarnya berasal dari apa? Gitu, berasal dari mana? Nah, itu salah satu program kerja yang setiap tahun pasti harus diupdate gitu di sosmed gitu. Itu sih yang sedikit kakak tahu gitu ya, sependek kakak tahu gitu. Kalau untuk kendalanya sendiri nih kak, kan kakak terjun ke dunia masyarakat, nggak lagi wilayah kampus. Oke. Apa sih kendalanya dari kakak sendiri, menurut kakak sendiri gitu, dari acara organisasi tersebut? Ya, ini jadinya ini ya, kakak itu kayak nggak kelihatan aktif di kampus tapi aktif di luar gitu. Ya, itu kenyataannya memang kayak gitu. Karena kakak jadinya gini, di waktu awal-awal kakak menjadi mahasiswa, kakak benar-benar aktif organisasi sama seperti teman-teman semua di kampus hampir 2 tahun ya, 4 semester ya, enggak juga deh 4 semester. Pokoknya benar-benar aktif di kampus, nggak pernah merasakan keorganisasian di luar. Tapi setelah kakak merasakan organisasi di luar, ternyata aku aku kayak merasa lebih berkembang di saat aku berorganisasi di luar. Bukan mengatakan bahwa di kampus saja itu tidak berkembang, tapi di saat di luar itu kita keluar dari zona nyaman kan. Nah, di situ kakak belajar bahwa gak semudah itu ya ternyata kita ngadain kegiatan gitu di masyarakat. Kalian pasti ngerasain juga nih kalau kita disuruh berurusan sama RT, kepala desa, kayak apa sih, kayak males gitu loh, males datengin pihak-pihak yang berwajib, males juga kita setor muka ke masyarakat. Sebenarnya itu tuh kayak males, jiwa-jiwa introvert tuh ada seketika gitu ya. Tapi mau tidak maunya itu adalah kakak kayak merasa bersemangat di saat kakak bisa membagikan suatu hal yang bermanfaat gitu. Contoh kakak tuh suka kalau orang-orang itu antusias sama kedatangan kita. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi kendalanya adalah di saat kita show up nih di depan masyarakat, orang-orang yang kita lihat di depan itu kayak nggak memperhatikan kita. Jadi kita tuh merasa kayak underestimate sama mereka gitu. Padahal mereka nggak ngomongin kita, nggak mencemooh kita, tapi perasaan kita melihat orang-orang itu kayak, kok aku malu ya, jangan-jangan aku salah gitu ya, jangan-jangan mereka itu nggak percaya dengan apa yang kita bilang gitu. Nah, apalagi berhubungan sama orang tua gitu, itu kan gimana ya, di saat kita itu tidak terbiasa dan saat pertama kali harus menghadapi dan juga mengedukasi orang yang lebih tua dari kita, yang pertama kali kakak terpintas di otak adalah aku takut menggurui mereka gitu. Itu aja sih. Nah, jadi di saat seperti itu kakak tuh sering nanya gitu ke senior, kak gimana sih cara ngatasinnya gitu, gimana supaya perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak menggurui dan juga tidak menjudge mereka. Padahal kita tahu mereka tuh salah atau kurang tepat gitu ya perlakuannya dan juga pemahamannya gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk memberitahu pelan-pelan bahwa sebaiknya seperti ini. Nah, seperti itu. Karena ini nih biasanya juga kalian tahu nggak kalau usia menikah minimalnya BKKBN sama pemerintahan itu beda. Nah, jadi ada yang salah paham. Sebenarnya usia 21 25, 21 itu perempuan, 25 itu untuk laki-laki, itu hanyalah usia yang disarankan dari BKKBN, bukan diwajibkan. Nah, jadi itu ada yang mempermasalahkan gitu orang tuanya. Kenapa harus kayak itu? Ya. 19 kan sadangnya udah kawin. Soalnya mereka dulu nikah itu usia muda ya kak ya. Jujur. Dan dikatakan aku kawin umur 17 kada anakku cacat, kada anakku stunting katanya.
Nah, itu sebenarnya adalah pemahaman yang perlu diperbaiki seperti itu. Karena mungkin untung-untungan, enggak sih? Untung-untungan. Nah, jadi itu sih kendala yang benar-benar kakak rasakan di Forum Genre Indonesia Cabang Kasla gitu. Selama kakak menjadi duta dan juga selama kakak bergelut di genre inilah gitu, organisasi luar. Oke. Panjang banget ya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apa motivasi Kakak untuk terjun ke organisasi dan akademik? Secara prestasi Kakak sama pengalaman organisasi Kakak tuh sudah banyak, dan supaya teman-teman yang menonton ikut termotivasi. Kenapa kakak masih ikut padahal Iya. itu udah banyak gitu? Itu udah banyak lagi. Sebenarnya kalau dari kakak sendiri itu prestasi sama pengalaman tuh nggak ada habisnya gitu ya, nggak ada batas gitu. Kalau kakak sendiri bilangnya kayak aku nggak usah ada batas untuk pengalaman di organisasi gitu. Dan juga sebenarnya ada motivasi gitu ya. Setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Nah, kalau kakak sendiri motivasinya adalah kakak kuliah itu kakak dibiayai oleh orang tua gitu. Sebenarnya ini agak idealis, tapi karena kakak merasa orang tua kakak harus mendapatkan feedback juga dari kakak kuliah gitu, ya kan? Walaupun kakak tidak bisa membantu mereka untuk membayar SKS kakak, SPP kakak, tapi kakak ingin berusaha membayar mereka dengan rasa bangga seperti itu. Karena kan kakak anak rantau dan kakak itu sering mendengar kalau mama kakak kumpul sama ibu-ibu komplek gitu ya. Biasanya ibu-ibu gitu kan, kumpul saling ngebanggain anaknya gitu. Betul. Nah, ya itu itu tuh jadi motivasi buat kakak gitu. Hal kecil padahal, tapi itu jadi motivasi buat kakak bahwa kakak merantau dan dikuliahkan, maka kakak juga harus mengasih feedback tadi ya untuk kedua orang tua kakak. Jadi mama kakak punya cerita, bapak kakak juga punya cerita gitu. Selain orang luar, keluarga besar juga adalah musuh terbesar apabila kita punya masalah. Betul. Gitu kan? Benar sekali. Nah, jadi kayak gitu. Kakak punya motivasinya kayak gitu sebenarnya. Jadi aku harus kasih kebanggaan nih buat orang tua aku gitu. Walaupun tidak berupa uang ya, karena tidak bisa menutupi itu, tapi kakak bisa memberikan prestasi gitu. Kakak ada hasilnya di situ. Kayak gitu sih. Dan itu tadi buat teman-teman semua gitu ya, prestasi sama pengalaman itu nggak ada habisnya dan tidak ada batasnya. Jangan membatasi diri dengan pengalaman yang itu-itu saja dan prestasi yang itu-itu saja. Bisa jadi teman-teman itu sebenarnya punya bakat dan juga punya potensi diri yang lebih luas, tapi karena merasa nyaman dengan satu aspek saja, itu sebenarnya sudah membatasi diri gitu. Misalkan aku cuman berbakat di bidang menyanyi misalkan ya, nah gitu, dan udah nih aku bangga sama prestasiku yang seperti itu. Siapa tahu sebenarnya dia juga punya bakat lain, public speaking misalkan. Orang yang menyanyi sama public speaking kesamaannya itu adalah dia pede tampil di depan umum, gitu nggak sih? Betul. Itu aja sih. Seperti berada di zona nyaman. Iya. Kalau untuk membagi waktu nih Kak, Mm-mm. kuliah sama organisasi, apalagi kan kakak punya organisasi di luar kan, seperti tadi itu, gimana sih cara kakak membagi waktu? Kan mahasiswa seperti kami yang baru dari organisasi dalam kampus saja, kami susah sekali membagi waktunya. Apalagi kakak sendiri punya kegiatan organisasi di luar. Seperti apa sih Kak? Sederhananya adalah tinggalkan yang di dalam, keluarlah gitu. Iya karena kan kakak tadi bilang kan, kakak di awal-awal itu fokus di organisasi di dalam kampus aja, Nah tapi setelah itu kakak benar-benar kayak memfikskan diri, aku stop untuk ormawa gitu. Aku stop untuk ormawa karena aku akan fokus untuk berorganisasi di luar. Sebenarnya organisasi di luar pun itu tanpa disengaja karena kakak mengikuti duta gitu. Seandainya kakak tidak menjadi duta genre, kakak kayaknya nggak bakal berorganisasi di luar gitu ya, karena kakak tidak kenal mereka dan tidak tahu mereka gitu. Tapi untungnya kakak bisa membagi waktu itu karena kakak tidak mengikuti lagi nih ormawa di kampus. Kemarin kan ormawa di kampus itu kan kita ngejar SKKM ya. Nah, Benar sekali. dan itu udah tercukupi gitu. Jadi kakak stop di semester 5 ya, semester 5 lebih tepatnya kakak stop ormawa di kampus, lalu kakak fokus ke genre aja gitu.
untuk pembagian waktu di kelas, kalau kakak sendiri mungkin karena ini di semester 5 kakak itu ikut pertukaran mahasiswa kan, itu full tuh semester 5, dan organisasi kakak itu tetap jalan gitu ya, tetap jalan, dan apa ya, dan tidak mengharuskan kita harus berhadir selalu gitu. Nah lalu di semester 6 kakak magang, jadi apa ya, perkuliahan kakak itu tetap fokus gitu, kakak magang tetap fokus, dan setelah kakak magang itu kakak kan dapat libur ya. Nah kebetulan sekali di waktu libur itulah kakak mengejar kegiatan-kegiatan yang bisa kakak ikuti gitu di genre ini. Lalu setelahnya pas kakak semester 7 ternyata kakak diikutkan ke keanggotaan yang inti gitu ya. Jadi kakak sudah bilang duluan nih, gimana nih kalau tabrakan sama jadwal kuliah. Nah katanya adalah difikskan dulu jadwal kuliahnya itu seperti apa, baru ikuti organisasi gitu. Memanajemen waktu. Iya betul, karena kita tuh nggak bisa kalau mementingkan salah satu aja gitu. Asalkan komitmen aja sih. Kalau kita memang benar-benar ada waktu di saat perkuliahan kita sudah clear, ya udah ikuti gitu. Jangan jadikan jadwal perkuliahan jadi alasan untuk menghindari tugas. Gitu nggak sih? Aku ada kelas, jadi aku kan bisa 4 nih. Nah itu juga jangan juga kayak gini, Pak ulun izin karena ulun ada kegiatan di luar. Nah itu juga salah kan. Jadi apa ya, pilih hal yang penting dulu nih untuk diri kalian masing-masing gitu. Mengedepankan prioritas dulu. Iya, menentukan prioritas. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan terakhir ya kak. Oh ya, tadi terakhir dua, ini terakhir tiga. kedua. Mungkin menurut kakak nih, gimana sih, kan mahasiswa kita nih dari himpunan mahasiswa manajemen sendiri itu banyak yang kuliah sambil bekerja, sambil berorganisasi. Gimana sih kak tipsnya nih untuk mereka membagi waktu juga dari pekerjaan dan organisasi dan juga perkuliahan itu, ya. iya. Wah berat ya. berat banget gitu, karena kakak sendiri hanya mengalami 2 gitu ya, perkuliahan dan juga organisasi. Gitu. Jadi mungkin untuk yang bekerja, mereka memutuskan bekerja karena mereka sudah memastikan jadwal kuliahnya yang pertama, ya kan, part time kan, nggak mungkin kan kalian mahasiswa kerjanya full. Nah karena part time pasti dari malam juga gitu. Nah usahakan itu di saat kalian bekerja dan juga kuliah, utamakan aja tuh keduanya, karena yang bekerja pasti ingin mendapatkan penghasilan gitu kan tujuannya. Terus yang mengikuti organisasi, sebenarnya orang yang mengikuti organisasi ini apabila dia sudah merasa memang waktunya benar-benar luang setelah mementingkan kuliahnya gitu. Jadi agak sulit sebenarnya kalau bekerja sambil organisasi. Kalau bekerja sambil kuliah itu bisa, karena jadwal kuliah itu udah pasti kan. Dan kalaupun ada pergantian kelas, kalian bisa hubungin dosennya gitu. Nah tapi kalau kerja sambil organisasi, better menurut kakak ya, pilih salah satu aja gitu. Karena waktu kalian kuliah itu udah seharian, terus disambung lagi malamnya kalian bekerja, kapan waktu organisasinya gitu. Dan nantinya ini hal yang menurut kakak apa ya, sisi buruknya itu dari organisasi adalah kalian akan dikucilkan hanya karena kalian bekerja alasannya. Karena kakak bertahun-tahun ikut organisasi di kampus seperti itu. Mana nih orangnya inya begawi jar. Nah, kapan dia begawi? Ya tuh, nah tahu aja nih sudah ada deadline kita nih. Nah itu akan dipermasalahkan. Coba kalau kalian nggak datang karena kuliah, nggak akan dipermasalahkan, ya kan? Nah itu Betul sekali. Dan yang mengatakan hal itu adalah orang yang tidak bekerja, karena dia tidak tahu bagaimana kondisinya kita harus membagi waktu, dan kita harus meninggalkan pekerjaan tuh bukan suatu hal yang mudah karena kita orang yang digaji gitu. Beda kalau kita punya bisnis ya, gitu sih. Jadi lebih bener-bener kalau memilih mau bekerja sambil berorganisasi gitu. Seperti itu. Berat ya kak. Saya sendiri juga merasa itu luar biasa sih, yang bisa sambil kerja, kuliah,
organisasi, Asam lambung naik tuh. stres. Mungkin itu aja. Terima kasih nih Kak untuk Kak Lisa Nursari, seorang wanita hebat. Wah, wanita. Karena di mata kami itu luar biasa sih Kak. Apalagi pengalaman Kakak berorganisasi, akademik, serta yang lain-lainnya lah. Kalian juga nanti akan seperti itu. Amin. Semoga kami kuat. Lebih. Lebih. Amin. Mungkin itu aja dari kami. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih karena telah menonton acara podcast ini. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye. Dadah.